Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Indah Agustina, mahasiswa PBSI semester 2 Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembicara seminar dengan tema Seminar Generasi Milenial Anti-Hoax. Apa sih itu hoax? Hoax yaitu berita bohong atau berita palsu, informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Hoax dapat menyebar melalui media sosial, contohnya seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Bentuk penyebaran hoax yang pertama adalah tulisan, yang biasanya berupa broadcast atau artikel, serta gambar dan video yang biasanya menampilkan hasil editan atau manipulasi. Lalu, siapa sih sebenarnya yang membuat berita hoax? Semua orang berpotensi sebagai pembuat hoax. Hoax terkait dengan apa saja yang tidak benar adanya, tapi dijual sebagai sebuah kebenaran dengan tujuan tertentu. Jadi, pembuat berita hoax memiliki tujuan tersendiri. Penyebaran berita hoax ke ruang publik memiliki tujuan tertentu. Pertama, untuk sekedar menciptakan dan menebarkan permusuhan. Kedua, tujuannya adalah sekedar mencari uang, di mana sejumlah pihak yang menebarkan informasi palsu hanya semata-mata mencari keuntungan. Tujuan yang ketiga, pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Sebenarnya, apa sih alasan orang gemar menyebar berita hoax? Yang pertama, bangga jadi pertama kali yang bisa menyebarkan. Menjadi orang yang pertama kali menyebarkan sesuatu di media sosial jadi suatu kebanggaan tersendiri. Padahal itu sangat salah karena berita yang disebarkan itu berita hoax. Yang kedua, suka berbagi tapi malas membaca. Bagi sebagian orang, membagikan postingan di media sosial adalah kegiatan yang menyenangkan. Menyedihkannya, minat berbagi ini nggak diimbangi dengan minat membaca yang tinggi. Ketiga, gemar mencari sensasi. Saat menemukan sesuatu yang menghebohkan, banyak orang yang secara refleks membagikan suatu postingan. Yang keempat, nggak tahu bahwa itu berita hoax. Sebagian di antara penyebar hoax banyak yang nggak tahu apa itu hoax. Mereka tahunya hanya membagikan postingan orang karena tertarik dengan judul, foto, atau isinya saja. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui berita tersebut hoax atau bukan? Agar tidak menjadi korban berita hoax, kenali terlebih dahulu ciri-ciri berita hoax. Ciri-ciri berita hoax yang bisa kalian kenali. Yang pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan. Yang kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Yang ketiga, judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya. Yang keempat, minta supaya di-share atau diviralkan. Yang kelima, berita hoax biasanya dituliskan oleh media abal-abal, di mana alamat media dan penanggung jawab tidak jelas. Yang keenam, manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain, dan keterangannya juga dimanipulasi. Saya akan menyebutkan dampak-dampak negatif dari berita hoax. Yang pertama, buang-buang waktu. Kedua, hoax jadi pengalih isu. Di dunia maya, khususnya bagi para penjahat siber, hoax dapat digunakan untuk memuluskan aksi ilegal mereka. Yang ketiga, hoax penipuan publik. Selain kehebohan, ada jenis hoax yang dibuat untuk mencari simpati dan uang. Yang keempat, hoax pemicu kepanikan publik. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan memberikan tips cara mengatasi berita hoax. Yang pertama, waspada dengan judul berita yang provokatif. Umumnya, berita hoax diberi judul yang sensasional dan provokatif. Contohnya saja langsung menunjuk ke pihak tertentu. Yang kedua, periksa faktanya. Cara mengatasi berita hoax adalah dengan memeriksa fakta dari berita yang tersebar.
Periksa sumbernya, apakah dari institusi resmi atau tidak. Yang ketiga, teliti keaslian foto. Konten berita tidak hanya berupa teks, tapi juga disertakan foto-foto, bahkan video untuk mendukung isi berita tersebut. Yang keempat, telusuri alamat situs. Beberapa berita bahkan berani mencantumkan alamat situs atau link supaya terkesan asli. Yang kelima, bergabung dengan grup anti-hoax. Cara mengatasi berita hoax terakhir yang bisa Anda lakukan adalah dengan bergabung dalam grup anti-hoax yang kini sudah banyak terdapat di internet. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.